Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya ingin sedikit menyampaikan mengenai mungkin lebih kepada kondisi real yang terjadi di provinsi kami, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh, yang satu tadi, maaf. Bukan salah. Yang tadi di sini. Ini di sini. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Laksono, saya coba untuk mereview berdasarkan 3 aspek yang paling utama: pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, dan kerjasama lintas sektor. Tetapi kemudian setelah dikaji dan dipelajari lebih mendalam, ternyata memang ketiga sektor itu memang sangat terkait. Jadi saya menyampaikan secara umum. Permasalahan yang ada di provinsi kami, permasalahan yang ada di provinsi ini masih tingginya angka kematian ibu, kemudian masih tingginya angka anemia pada ibu hamil, dan masih tingginya kurang energi kronis pada bumil yang akhirnya akan berefek pada tingginya angka kelahiran bayi yang BBLR, dan masih tingginya angka kurang gizi dan gizi buruk. Ini saya bicara tidak ada data yang saya tidak melampirkan data yang kuantitatif. Nah, kemudian wanita yang hamil masih mempunyai 1 atau lebih keadaan 4 terlalu. Dan kemudian yang juga menjadi faktor memperburuk kondisi ini adalah masih rendahnya partisipasi laki-laki kaum pria dalam ber-KB dan rendahnya cakupan pelayanan KB. Kemudian kurangnya media promosi untuk mencapai layanan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak, dan belum semua ibu hamil dialokasikan dana untuk pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, dan partisipasi masyarakat untuk penggalangan dana sosial termasuk ibu dan anak belum maksimal. Nah, kemudian belum semua ibu hamil trimester 3 didampingi oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan, dukun, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Jadi fenomena yang terjadi, masyarakat biarkan bahwa wanita hamil itu suatu proses yang alami, biarkan saja sampai saatnya nanti dia akan melahirkan dengan alami juga gitu. Kemudian masih ada persalinan yang dilakukan di rumah oleh dukun, bidan, tapi bukan di fasilitas kesehatan. Ada budaya tertentu yang menunjang keengganan para ibu untuk melahirkan atau bersalin di fasilitas kesehatan. Kemudian dukungan lintas sektor tingkat kecamatan dan desa untuk turut menggerakkan masyarakat agar datang ke fasilitas kesehatan itu belum maksimal. Kedudukan dan peran perempuan tidak menguntungkan, terutama dalam pengambilan keputusan, dan belum memadai kesinambungan layanan KIA yang berkualitas termasuk fungsi rujukan. Kemudian dari persoalan yang terjadi itu kami coba mengkaji beberapa pengalaman, termasuk kendala yang kami lihat di lapangan, yaitu pengetahuan ibu tentang KIA sendiri itu masih sangat kurang, dan dukungan pemerintah desa terhadap program kesehatan yang kurang, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat NTT yang rata-rata memang masih SD, terutama para ibu. Kemudian faktor budaya masyarakat yang dimana untuk mengambil keputusan bukan saja atas suami atau yang bersangkutan, tapi memang melibatkan semua keluarga besar, bahkan harus melibatkan mertua, kakek, nenek, dan segala macamnya. Kemudian jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang dengan beban kerja yang tinggi membuat mereka tidak bisa memberikan bekerja dengan baik. Kemudian kalaupun jumlahnya itu terada, memang masih terpusat di daerah perkotaan saja. Kemudian yang paling berbeda mungkin yang menarik di provinsi kami adalah keadaan geografis kami yang sangat sulit dijangkau. Ada cerita di salah satu kabupaten ketika
kami sudah mulai menerapkan suatu strategi 2H2 di mana ibu yang melahirkan itu harus dibawa ke rumah sakit, tapi ini yang membawanya adalah Bapak Camat misalnya seperti itu, tapi memang mereka masih berpikir bahwa kalaupun Bapak Camat memfasilitasi saya untuk ke rumah sakit untuk melahirkan, tapi bagaimana dengan anak saya di sini kalau saya ke sana, atau misalnya bagaimana keluarga-keluarga yang berkunjung ke sana, bagaimana dengan biaya mereka selama di rumah sakit gitu, karena budaya kami ya satu yang sakit tetapi yang datang mengantarkan itu bisa satu kampung begitu, walaupun sebenarnya tidak memberikan efek apa-apa. Nah, kemudian kurang koordinasi dengan tingkat pemerintahan setempat, maksudnya ini untuk kecamatan dan desa, kegiatan pelatihan oleh bidan tidak merata, jadi tidak semua bidan bisa ikut pelatihan seperti yang Pak Laksono sampaikan, pelatihan ponek maupun pone tadi, karena memang SDM-nya kurang gitu, dan fasilitas kesehatan kurang memadai. Seperti tadi juga hemodialisis di Kupang itu masih barang yang langka, tapi mungkin kalau di Jogja, Solo atau Jakarta itu sudah biasa, begitu naik ojek bisa. Nah, penguasaan bahasa dan pemahaman budaya ini juga menjadi kendala karena orang yang bidan atau tenaga kesehatan yang bertugas di suatu daerah, dia harus juga bisa mengerti bagaimana cara berbahasa, dan harus mengerti bahasa lokal, dan bahasanya juga mungkin ada kromonya, mungkin seperti itu, ada tingkatan-tingkatannya begitu. Kemudian kurang ada info kesehatan terbaru bagi bidan di desa, karena desa kita bicara soal website, tetapi banyak juga desa yang belum memiliki fasilitas untuk sinyal, misalnya sinyal Telkomsel belum semua tempat bisa terjangkau. Nah, kurang akses bagi bidan di daerah terpencil. Yang terjadi di provinsi ini, pernah bidan ingin menginformasikan ke rumah sakit, misalnya ada pasien yang preeklamsis, dia kesulitan karena memang di tempatnya tidak punya jaringan sinyal, jadi ya pasien yang diantar dengan kondisi yang seperti itu, yang sudah buruk. Yang juga menarik adalah pemerintah desa dan kecamatan masih menganggap bahwa program kesehatan itu bukan tanggung jawab mereka, padahal pemerintah sudah berusaha untuk membangun opini publik bahwa masalah kesehatan, masalah melahirkan, persalinan itu bukan lagi masalah private, tapi sudah menjadi masalah publik. Tetapi memang pemerintah desa dan kecamatan masih merasa bahwa itu bukan urusan saya, itu tanggung jawab puskesmas begitu. Nah, kemudian ada tugas ganda di pustu. Jadi satu orang bidan dia harus bertanggung jawab terhadap 2 pustu. Jadi dia tidak bisa fokus ke satu pustu saja. Kemudian pencatatan yang panjang sehingga tidak cukup waktu. Terus tidak ada peraturan desa, yang ini mungkin bisa dipikirkan lagi, tidak ada peraturan desa yang mengikat. Kemudian kami mencoba membuat rekomendasi kebijakan, kemudian mungkin kita perlu buatkan satu perdes atau perda yang mengatur bahwa setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan atau dokter atau tenaga kesehatan lainnya minimal 4 kali selama kehamilan. Seandainya mereka tidak melakukan ini, kira-kira apa punishment buat mereka? Nah, kemudian setiap ibu hamil mendapatkan minimal 30 tablet FE selama masa kehamilannya. Ini memang sudah ada di aturannya Depkes, tetapi memang dalam kenyataannya masih jauh dari yang kita harapkan. Kemudian pemberian BMT pemulihan bumil yang KEK dan PMT penyuluhan dan pemulihan ya mungkin sudah ada, tetapi memang realitanya masih lain ceritanya. Kemudian setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter. Setiap ibu yang melahirkan mendapatkan perawatan nifas maksudnya, dan perawatan bayi oleh bidan dan dokter minimal 2 kali dalam kurun waktu 40 hari setelah persalinan. Kemudian peningkatan informasi melalui media informasi baik skala nasional maupun lokal. Mungkin nasional sudah, tapi memang tidak sampai ke masyarakat di desa-desa. Kemudian dan peningkatan pengetahuan tentang resiko yang ditimbulkan jika terjadi 4T tadi, perlu ada alokasi dana yang simultan. Kemudian peningkatan program dana sehat di masyarakat dan adanya pendampingan. Memang agaranya pendampingan agak sedikit ya sebenarnya mungkin kalau kita lihat memang masyarakat sudah terbiasa disuap
begitu. Nanti ketika programnya selesai ya masyarakat tuh merasa bahwa ya sudah begitu. Karena memang kesadaran masyarakat sendiri yang masih belum sampai ke sana ya Pak. Kemudian, nah walaupun ada memang sudah dibangunnya kemitraan antara bidan dukun dan sektor lainnya, tetapi memang dalam kenyataannya masih kami melihat bahwa masih banyak pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun karena kekurangan tenaga bidan dan sebagainya tadi. Kemudian perlu penyadaran bahwa persalinan di fasilitas kesehatan itu sangat penting untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Mungkin ini adalah poin utamanya karena memang agak susah untuk membuat seseorang itu sadar bahwa melahirkan di fasilitas kesehatan itu sudah penting. Masalahnya yang terjadi di kami bahwa apa yang dikatakan nenek, ibu dan mbahnya gitu itu lebih kuat daripada bidan gitu. Ikatan emosional dengan keluarga itu lebih kuat sehingga masyarakat cenderung lebih memilih yang apa yang disampaikan oleh saudaranya ketimbang tenaga kesehatan. Kemudian perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi seperti tadi dan memberikan penyadaran bahwa kesehatan itu penting. Tetapi yang terjadi bahwa mereka kesulitan karena mereka lebih berpikir bahwa untuk makan saja susah, seperti itu ya. Mungkin demikian ilustrasi saya, Pak. Terima kasih.